Shalom saudara-saudara, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kali ini saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28 mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami untuk kami boleh bertumbuh di dalamnya. Bantu sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini kita lihat ada satu pesan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat atau kembali ke sorga. Dan bagian ini kita kenal dengan sebutan amanat agung. Di sini dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini adalah fakta. Dengan kebangkitan Kristus, Tuhan menjanjikan kepada kita dan menunjukkan bahwa tidak ada kuasa yang bisa menahan dan menghalangi Dia, sebab bahkan maut pun telah Dia taklukkan. Ini adalah dasar dari amanat agung yang murid-murid dan juga kita akan terima. Dengan ini kita memiliki keyakinan dan keberanian untuk memberitakan Injil. Ini juga menunjukkan bahwa otoritas yang menaungi kita dalam memberitakan Injil adalah dari Kristus sendiri. Lihat pesan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini menunjukkan bahwa ada sebuah perintah di sana. Memberitakan Injil bukanlah satu saran atau kegiatan sampingan atau kegiatan ekstra dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi ini adalah sebuah perintah yang perlu untuk kita lakukan. Dan perintah ini datang dari Dia yang kepadanya disebut telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa otoritas dan kuasa Kristuslah yang mengutus kita, kuasanya yang menuntun serta membimbing kita, dan kuasanya lah juga yang memampukan kita. Lalu Yesus katakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Para rasul sudah menjadi murid-murid langsung dari Tuhan Yesus selama lebih dari 3 tahun. Dan kini saatnya mereka memuridkan orang lain. Tujuan kita diutus di dalam sebuah penginjilan adalah untuk memuridkan orang lain. Kata murid dalam bahasa aslinya memiliki makna seorang pengikut atau pembelajar. Menjadi murid artinya mengikuti atau meneladani seorang guru. Pada waktu itu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, tetapi hanya sedikit yang menjadi murid-muridnya. Ironinya bahwa sekarang ini juga banyak orang yang hanya mau sekedar dikenal sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak mau menjadi murid Kristus. Mengapa demikian? Ada berbagai banyak alasan di sana, tetapi saya mengangkat 3 alasan di sini. Bahwa menjadi seorang murid membutuhkan yang namanya komitmen. Menjadi seorang murid membutuhkan yang namanya loyalitas atau kesetiaan. Dan menjadi seorang murid membutuhkan yang namanya ketaatan dan penundukan diri. Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi menjadi murid Tuhan menuntut saudara untuk membayar harga. Tuhan Yesus sendiri merangkum hal ini di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Lalu Yesus berkata bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan merupakan sebuah bentuk pengakuan publik akan iman percaya kita. Di sini kita melihat bagaimana konsep Tritunggal dengan tegas dijelaskan di sini. Dan Yesus sendiri menunjukkan hal ini dalam formulasi baptisan yang ada. Lalu pesan yang dia berikan kepada murid-muridnya, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini adalah sebenarnya tugas yang utama dari pelayanan, yaitu mengajarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan ajarkan. Perhatikan bahwa tugas kita adalah untuk mengajarkan apa yang Yesus sendiri katakan, dan bukannya mengajarkan hal lain atau pandangan kita sendiri. Kita harus mengajarkan firman Tuhan dengan benar dan dengan setia. Pemuritan artinya menjadikan seorang murid Kristus, dan hal itu dilakukan lewat pengajaran. Perhatikan bagaimana dan apa saja aktivitas dari gereja mula-mula. Kita lihat di sana di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-42.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu saudara, hal yang terakhir yang ingin saya bagikan untuk kita semua, bahwa ada janji dan jaminan dalam amanat agung yang Tuhan berikan ini. Yesus katakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bahwa dengan mengimani hal ini kita memiliki keberanian dan keyakinan untuk memberitakan Injil Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang menyertai kita. Allah tidak membiarkan kita sendiri. Penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan Injil, di dalam pelayanan kita itu nyata dan bisa kita lihat. Meskipun mungkin kadang kita melihat bahwa ada tantangan dalam pemberitaan Injil itu, ada aniaya yang mungkin dialami. Tetapi perhatikan bahwa pekerjaan penginjilan itu adalah pesan dan amanat dari Tuhan sendiri. Kita perlu juga melihat bagaimana para pahlawan iman dengan setia menanggung dan bekerja di ladang Tuhan memberitakan Injil keselamatan ini. Bagian yang terakhir yang ingin saya bagikan, kembali saya mengutip dari Gusik. Dia memberikan komentar mengenai penyertaan Tuhan ini. Ada 4 hal di sana. Yang pertama, penyertaan Tuhan berarti sebuah kehormatan. Kalau kita bekerja dengan Raja yang agung, Paulus mengerti akan prinsip ini dengan benar. Dia menulis di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 demikian. "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Karena Yesus berjanji bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa, maka kita bekerja bersama dengan Dia dalam setiap pelayanan kita. Kita memang bekerja untuk Tuhan, tetapi lebih dari itu kita bekerja bersama dengan Tuhan. Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Yang kedua, penyertaan Allah berarti perlindungan. Karena kita tidak akan pernah luput dari pengawasannya. Setiap kita yang adalah orang percaya memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam amanat agung ini. Dan tidak akan ada sesuatu yang terjadi kepada kita sebelum Allah memutuskan bahwa tugas kita selesai. Lalu yang ketiga, penyertaannya berarti kuasa. Karena kita melakukan amanat ini, kita bekerja di dalam namanya, di dalam nama yang memberikan kita pesan dan amanat ini, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, penyertaan Tuhan berarti damai sejahtera. Karena gereja adalah milik Tuhan, pelayanan adalah milik Tuhan, maka gereja dan pelayanan adalah karya dari Allah. Sehingga mengapa kita perlu khawatir? Dengan semua kesadaran dan pemahaman akan amanat agung yang Tuhan berikan sebelum Dia terangkat ke sorga, marilah kita memaknai hari kenaikan Tuhan ini dengan melihat kembali kepada pesan yang diberikan kepada murid-murid, kepada anak-anak Tuhan saat ini juga, untuk kita dengan setia, dengan tekun, dan dengan berani memberitakan Injil keselamatan itu, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.